Jadi nongkrong nggak? Nongkrong di coffee shop. Aku rasa anak-anak sekarang itu nggak asing lagi sama yang namanya coffee shop. Kalau dulu di tahun 2017 ke bawah itu belum hype banget sama yang namanya coffee shop. Tapi di tahun 2017 ke atas, apalagi di tahun ini, coffee shop itu ada di mana-mana, berjamur banget lah pokoknya, apalagi di Lombok. Coffee shop jadi tujuan buat nongkrong, meeting, buat ketemu sama gebetan, buat pacaran, dan masih banyak lagi yang lainnya. Terutama buat pecinta-pecinta kopi Indonesia, karena seperti kita tahu, kopi-kopi di Indonesia tuh banyak banget macamnya. Aku aja nggak hafal gitu loh, setahu aku kayak cuman kopi tubruk biasa, udah gitu aja. Tapi ternyata banyak banget gitu loh varian-varian kopi di Indonesia. Nah, kali ini aku pengen bahas coffee shop di Lombok ini karena ini bener-bener percepatan itu cepet banget gitu loh. Apalagi di tahun 2020-an ke atas. Ya, seingat aku pokoknya tahun itu yang bener-bener cepet banget coffee shop berjamuran di Lombok, dan itu bener-bener banyak banget. Jadi kayak tiap kita lewat sini lah situlah pasti ada aja nyempil coffee shop di sana. Dan coffee shop di Lombok ini punya karakteristik Coffee shop di Lombok punya karakteristiknya masing-masing, mulai dari interiornya, brandingnya, terus kopinya, pokoknya itu beda-beda dan pastinya keren-keren banget. Terus coffee shop di Lombok ada apa aja? Sumpah itu banyak banget, aku nggak bisa nyebutin semuanya. Mungkin aku bakalan sebutin 10 karena ini di script ini nggak ada aku tulis coffee shop, jadi aku bakalan sebut coffee shop yang ada di otak aku langsung spontan apa aja. Mungkin dari yang 10 yang aku sebutin sekarang nih kalian pernah juga nongkrong di sana atau mungkin kalian lewatin tempatnya. Oke, yang pertama itu ada Achibara, terus yang kedua ada Nyaman Coffee, terus ada Konyu, Rota, Kinta Coffee, Locus, Coffee Living, Backyard Experience, Akala Coffee, sama MVP Company. Itu kalau nggak salah namanya. Itu 10 coffee shop yang aku tahu. Dan masih banyak lagi coffee shop yang lainnya itu benar-benar banyak banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu. Dari 10 yang aku sebutin tadi, mana nih tempat kalian pernah nongkrong? Dari 10 yang aku sebutin tadi, aku ada sorotin satu tempat. Nggak satu tempat sih, satu jalan yang dimana itu bener-bener ekosistemnya tuh hidup banget gitu loh. Jadi di satu jalan itu, jalan sebelum Sangkareang, kalau misalkan kita dari rumah sakit Islam, itu ada di sebelah kiri kanan itu coffee shop. Di sana itu ada coffee shop, yang sebelah kiri ada Rota Coffee, yang sebelahnya ada Rota Fresh kalau nggak salah, itu sama Rota Coffee punya. Terus ada Konyu Coffee, dan di sebelahnya itu lagi ada Umami. Jadi Umami itu kayak semacam toast gitu loh. Jadi bener-bener gitu loh, di satu jalan tuh ekosistemnya hidup banget, dan itu bener-bener brilian banget sih idenya buat ngebentuk sebuah ekosistem di daerah sana. Nah, yang membuat juga kenapa banyak anak-anak Lombok ini suka nongkrong ke coffee shop, karena tempatnya tuh instagramable banget gitu loh. Jadi buat foto di sana tuh benar-benar oke, karena tempatnya estetik, instagramable. Terus kalau misalkan fotoan di sana nih, misalkan kita yang cuman kaosan terus celana pendek, fotoan di coffee shop tuh kayak yang awalnya rate-nya segini, fotoan di coffee shop di Lombok itu bisa naik segini, bahkan segini, apalagi ditambah sama edit pakai Lightroom. Nah, di sini aku pengen cerita gimana rasanya jadi anak introvert yang pergi nongkrong ke coffee shop pertama kali. Jadi, dulu aku pernah nongkrong ke salah satu coffee shop juga, tapi itu belum setenar sekarang lah. Jadi aku udah nongkrong di salah satu coffee shop. Datang nih, cuman udah pakai kaosan, celana training, terus pakai sendal jepit kayak bener-bener ya seadanya lah, namanya anak rumahan gitu kan, pergi nongkrong ya udah gitu loh, jalan aja kan. Terus sampai ke coffee shop, hal pertama yang dipikirin sama anak introvert yang nggak pernah nongkrong di coffee shop itu gimana mesennya gitu loh. Jadi kita nungguin dulu nih, aku nungguin kan, ada orang mesen. Ini gimana sih mesennya gitu kan? Nah, ternyata orang ini datang langsung ke kasir, mesen, bayar, terus pesanannya itu nanti dianterin sama waitersnya. Oke lah, nggak masalah kan? Ya udah, datang nih ke kasir kan, ke kasir. Halo Pak, mau pesan apa? Nah itu ucap dari waitersnya. Widih, ucap. Oke, nah setelah itu pesankan itu kan namanya macem-macem gitu loh. Ada yang V60, terus ada apa ya, lupa aku pokoknya gitu loh. V60 itu ada macam-macam kopinya apa aja. Terus biasa kan di depan coffee shop tuh kopinya dipajang nih, macam-macam kopinya, inilah itulah macam-macam jenisnya. Terus aku lihat kan, ada nih satu nama di menunya itu kayak keren banget, namanya espresso. Wih, espresso nih.
pastinya enak kan, keren gitu loh, namanya espresso. Terus di pikiran aku, kalau nongkrong atau nggak beli minuman tuh pasti datangnya segelas gitu loh, kayak segelas extra jos gitu kan, pasti gede gitu kan. Ya udahlah, pesan espresso. Pas pesan ditanya dong, mau yang single shot atau yang double shot? Ini apaan gitu loh? Shot-shotnya ini apa? Ditembak atau apa gitu kan? Karena aku nggak mau malu, terus kayak biar keren aja gitu kan, walaupun dengan kaosan dan celana training, ya udah pesan gitu kan. Ya udahlah, pesan ini mas, double shot. Yakin mas? Iyalah, double shot. Nah, ya udah, pesan, bayar. Itu range harganya kalau nggak salah belasan sampai puluhan ribu kali ya, udah lama soalnya. Udah pesan, duduk. Pas udah duduk, ya udah duduk main HP. Akhirnya waitersnya datang pakai nampan. Nampannya gede banget. Pas diturunin, ternyata espresso itu cuma segini. Cuma segini. Aku pikir bakal segede gelas extra aja, ternyata cuma segini gitu loh. Nah, terus akhirnya aku nanya gitu kan, kayak ini espressonya mas. Terus masnya bilang, iya mas, emang ada yang salah? Terus aku kayak dengan egoku yang gak mau salah, kayak gak mau malu gitu kan. Oh nggak ada mas, nggak ada. Oh yaudah silakan menikmati kata masnya kan. Terus aku kayak, ini gimana nikmatinnya gitu kan, kecil banget. Jadi ya udahlah, ya aku terus ngeliatin ini minumnya gimana gitu kan. Ini double shot, apakah minumnya double 2 kali teguk apa gimana gitu loh dong nggak ada rasanya gitu kan minum espresso. Ya udah minum nih espresso. Sebagai anak yang nggak pernah minum kopi sama sekali, yang kopi-kopi di coffee shop, terus punya riwayat asam lambung, itu benar-benar menguji lambung banget kan. Jadi ya udahlah minum kan. Lihatin orang-orang kok dapatnya gede gitu loh, dapat yang secangkir gede, terus ada yang kayak gelasnya lebih gede lah dari gelasku yang segini kecilnya. Ya udah minum kan, 2 kali teguk. Pas tegukan pertama masih oke lah. Pas tegukan kedua itu langsung asam lambungin di sini tuh kayak naik banget di sini, kayak kok gini rasanya. Tapi ya begitulah pengalaman aku nongkrong di coffee shop. Dan ada satu hal yang ngebuat aku sebel atau risih gitu loh. Kalau misalkan nongkrong di coffee shop tuh kenapa sih orang-orang harus keren banget gitu loh. Kita jadinya yang anak rumahan yang introvert tuh kayak insecure gitu loh. Mereka datangnya stylenya oke, keren-keren banget. Jadi kayak bisa flexing sana sini. Kita yang anak rumahan datang cuma pakai kaosan, sendal jepit, terus sendalnya Skyway, enggak sih Skyway, kayak Viper lah biar ada naikan dikit. Terus nongkrong kan, itu baru datang tuh udah diliatin gitu loh. Itu bener-bener serius, ini real cerita. Aku baru datang tuh orang-orang pada ngeliatin kayak, ini orang ngapain kesini gitu loh. Terus ada yang lihat kayak, ini ngapain pakai ginian doang kesini. Terus ada yang julitin, tapi kayak itu bener-bener ngebuat risih gitu loh. Sebenarnya ya nggak apa-apa gitu kan, pakai baju yang gitu-gitu doang, atau itu jadi masalah atau ada perbedaan kasta gitu loh. Misalkan pakai kaos yang biasa-biasa aja. Nggak cuma di coffee shop yang aku datangin ini, tapi ternyata di tempat-tempat coffee shop lainnya itu emang orang-orang rata-rata tampilannya itu kayak oke banget, keren-keren banget. Dan itu nggak masalah sih. Jadi aku kepikiran buat nongkrong di coffee shop harus lebih keren lagi. Tapi salut banget sih sama perkembangan coffee shop di Lombok yang banyak ini. Jadinya kita kan yang pengen nongkrong itu banyak pilihan. Pengen meeting nggak perlu di kantor, pengen ketemuan sama gebetan, ya walaupun belum jadian, bisa di coffee shop juga. Dan ini juga nunjukin kalau Lombok udah bangkit dari pandemi COVID-19 sebelumnya. Dan aku rasa coffee shop di Lombok ini nggak kalah keren sama coffee shop yang ada di kota lain. Semoga aja kedepannya coffee shop di Lombok ini makin banyak dan pertumbuhannya itu lebih signifikan lagi. Segitu aja ceritaku kali ini karena aku pengen nongkrong di coffee shop. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. See you!